Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teori sastra interdisipliner. Sesuai dengan namanya, secara bahasa, inter berarti antara, gabungan ataupun sistem. Kemudian untuk disipliner berarti ilmu-ilmu atau bidang-bidang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa interdisipliner merupakan gabungan antara dua bidang atau gabungan antara ilmu-ilmu, seperti contoh gabungan antara ilmu sastra dan ilmu sosial, atau gabungan antara ilmu sastra dengan ilmu fisika, kimia, biologi. Yang pasti interdisipliner merupakan gabungan dari dua ilmu yang lain atau dua ilmu yang berbeda. Nah, selanjutnya, teori sastra interdisipliner ini berasal dari Amerika Serikat. Pada studi kasus pengambilan S1 dan S2 pada keilmuan yang sama, pada keilmuan yang berbeda. Nah, maksudnya di sini ketika seseorang mengambil S1 dan S2 atau S2 dan S3-nya pada keilmuan yang berbeda, maka seseorang tersebut sudah mengaplikasikan teori sastra interdisipliner tadi. Selanjutnya, di Indonesia sendiri itu masih tabu digunakan teori sastra interdisipliner, di mana Indonesia masih menganut sistem monodisipliner. Sistem monodisipliner adalah sistem yang fokus pada satu bidang. Studi kasusnya begini, ketika kita mengambil strata 1 di bidang humaniora, maka kita dituntut untuk mengambil strata 2 juga di bidang humaniora juga. Begitu juga nanti di strata 3-nya. Selanjutnya yaitu studi kasus yang lain di Indonesia yang timbul dari sistem monodisipliner ini, yaitu sastrawan Indonesia yang terlalu fokus pada dewi kesenian bahasa, di mana bagi mereka itu ilmu sastra ya ilmu yang khusus di kesenian dari bahasa tersebut, tidak ada menyangkut kepada sosial. Padahal ketika kita lihat atau kita teliti lebih dalam, itu perlu adanya kita pahami ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sastra sebenarnya, seperti sejarah, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi seharusnya kita juga belajar ilmu tersebut walaupun hanya sekedar pengantarnya saja, karena ilmu tersebut dibutuhkan dalam sebuah penelitian sastra juga. Misalnya ketika kita meneliti tentang unsur ekstrinsik suatu karya sastra, di mana kita harus meneliti dari gaya bahasa penulis misalnya, kita dibutuhkan untuk memahami lagi bagaimana kebudayaan pada saat penulis hidup, kemudian bagaimana alasan apa yang dipakai penulis dalam penentuan diksinya, apa yang mempengaruhi bagaimana keadaan sosiologi masyarakat pada saat tersebut, kemudian hal-hal yang menyangkut sosial lainnya, sehingga penelitian kita ini bisa sempurna. Tanpa adanya sangkut paut dari ilmu sosial tersebut, kita tidak akan bisa menyelesaikan penelitian kita tentang teori ekstrinsik dari karya sastra tadi. Ilmuwan yang terkenal dengan pada sastra interdisipliner ini meliputi dari Riemek dan Renewel di Eropa sendiri ya. Nah, selanjutnya menurut Riemek, sastra banding ini merupakan sebutan lain dari sastra interdisipliner tadi.
Menurut Trimex, sastra banding sebagai studi sastra kaitannya dengan kepercayaan dan disiplin ilmu lain. Jadi Rimex sendiri setuju dengan adanya sastra interdisipliner. Kemudian Hasan Al-Khatib berpendapat bahwa terdapat kaitan antara sastra dengan fisika, kimia, biologi, dan ilmu sosial politik lainnya. Nah, selanjutnya, kelebihan teori sastra interdisipliner daripada monodisipliner. Yang pertama, ada studi sastra tidak mengasingkan diri lagi dari studi kemanusiaan yang praktis dan memungkinkan untuk bisa menjawab tantangan pragmatis yang dihadapi manusia. Maksudnya di sini tidak ada dinding pembatas antara studi sastra dengan studi lain, sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah itu dapat diselesaikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mahasiswa pengkaji sastra pun menjadi berhak untuk memperoleh ilmu lain, minimal pengantarnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengkaji sastra itu berhak untuk mendapatkan kajian ilmu lain yang berhubungan dengan sastra, walaupun hanya sebatas pengantarnya saja. Selanjutnya yaitu dengan teori sastra interdisipliner menjadikan studi sastra lebih sesuai dengan kecenderungan sistem pendidikan tinggi kontemporer yang berkembang di Barat. Jadi dengan dilaksanakannya teori sastra interdisipliner ini, maka kita lebih mengacu kepada teori sastra kontemporer atau yang lebih modern di Barat. Selanjutnya yaitu hasil studi terhadap karya sastra akan sejajar paling tidak mendekati antropologi, sosiologi, dan sejarah. Jadi pada tingkatan keilmuan, hasil studinya itu lebih sejajar karena sudah menggabungkan antara bidang sastra dengan bidang yang lainnya. Selanjutnya yaitu karya sastra akan diminati oleh para pakar atau peminat ilmu lain karena telah didekatkan atau dimediasi oleh perspektif sastra interdisipliner. Maksudnya di sini pakar-pakar dari ilmu lain itu akan lebih minat kepada sastra karena ketika sistem sastra interdisipliner ini dilaksanakan, maka akan terbukti bahwa sebenarnya banyak dari ilmu-ilmu lain itu yang dia berhubungan dengan sastra. Jadi pakar-pakar dari ilmu lain ini akan memiliki sebuah ketertarikan untuk mengkaji sastra juga. Selanjutnya yaitu kelebihan karya sastra yang melihat persoalan dengan lebih utuh akan lebih dirasakan dan lebih bermanfaat lagi oleh banyak orang. Karena sastra tidak tok kepada kesenian bahasa atau kepada pengungkapan-pengungkapan dengan bahasa-bahasa yang indah, yang bersifat artistik, tapi sastra juga memandang dari sudut sosialnya tadi, memandang dari sudut kebudayaannya, memandang dari sudut sejarah pada saat tersebut, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.